wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Jumiati Nur, dan 2 anggota lainnya, yaitu Elis Nurida Hayati dan Ira Romaya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kelas. Ya, langsung saja, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini terdiri dari 2 kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berarti ketatanaan atau tata pimpinan, sedangkan kelas adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama yang dipandu oleh seorang guru. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan atau memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui, dalam proses belajar mengajar, guru sangat berperan penting dalam mengatur kenyamanan belajar siswa, ketertiban di dalam kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pengelolaan kelas di sini adalah untuk menyediakan fasilitas kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, maupun intelektual di dalam kelas. Fasilitas yang demikian ini akan memungkinkan siswa belajar lebih rajin dan nyaman, terciptanya suasana sosial yang memuaskan serta disiplin. Kemudian ada 4 peran guru dalam strategi pengelolaan kelas, yaitu pertama, guru sebagai demonstrator, kedua, guru sebagai pengelola kelas, dan yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan guru sebagai tauladan atau acuan bagi siswanya. Contohnya, mungkin secara tidak langsung kita sering menemuinya. Ketika ada orang tua yang memberikan argumen berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen orang tuanya dan lebih membenarkan argumen dari gurunya. Hal ini membuktikan bahwa segala tingkah laku yang dilakukan oleh guru sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Guru dikatakan sebagai pengelola kelas agar siswa betah belajar di dalam kelas. Tanpa kemampuan ini, performance dan karisma guru akan menurun. Bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Kemampuan ini adalah hal pokok yang harus dikuasai seorang guru, karena kemampuan menyerap materi siswa ini berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus pandai merancang media pembelajaran. Yang terakhir, guru sebagai evaluator. Peran ini sangat penting dalam rangkaian pembelajaran, karena setiap pembelajaran akan melihat hasil akhir baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam melakukan evaluasi, guru harus menggunakan semua aspek, baik afektif, kognitif, atau psikomotorik. Dan evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus dengan pola hasil dan proses evaluasi. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, kelulusan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Sangat penting bagi seorang guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip ini. Yang pertama, hangat dan antusias sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Karena guru yang hangat akan membuat siswa akrab dan antusias pada tugas dan kreativitasnya. Yang kedua, tantangan. Guru harus mampu meningkatkan gairah yang menantang untuk siswa belajar, sehingga mengurangi kemungkinan tingkah laku siswa yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Agar terciptanya pengelolaan kelas yang efektif, guru harus pandai dalam membuat media atau alat bantu pembelajaran. Yang keempat, keluasan. Luas artinya tidak kaku atau tidak canggung dan mudah menyesuaikan. Guru harus menerapkan prinsip ini agar siswa merasa nyaman dan mudah menyerap materi. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, guru dituntut untuk harus menekankan pada siswa hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Contoh kecilnya, guru mengingatkan pada siswa untuk bersikap jujur dan tidak menyontek di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, penanaman disiplin diri.
Dalam menanamkan kedisiplinan, guru sebagai tauladan harus disiplin dalam segala hal, agar siswa ikut disiplin dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian, tujuan, peran, dan prinsip pengelolaan kelas. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ira Rokaya. Silakan, Ira. Terima kasih Kak Jumi atas kesempatannya. Baik, materi selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Untuk membangun interaksi yang baik antara siswa dan guru, diperlukan sebuah pendekatan-pendekatan. Pendekatan pengelolaan kelas terbagi menjadi 9. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Dalam pendekatan ini, guru sebagai pengontrol tingkah laku siswanya, di mana seorang guru membuat sebuah aturan untuk ditaati bersama. Contohnya, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Guru akan memberikan kesempatan saat sesi tanya jawab. Yang kedua, pendekatan ancaman. Pendekatan ini hanya dilakukan oleh guru ketika kondisi kelas sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Contohnya, saat berdiskusi ada satu kelompok yang membuat keributan. Kemudian guru memberikan ancaman, jika kelompok tersebut ribut lagi, akan diberi tugas tambahan. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Dalam pendekatan ini, guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk berpikir dan bereksperimen dalam melakukan segala sesuatu terhadap topik pelajaran. Contohnya, guru memberikan sebuah tugas untuk membuat pengalaman pribadi. Kemudian siswanya dibiarkan untuk berimajinasi tentang bagaimana pengalaman pribadinya. Yang keempat, pendekatan resep. Dalam pendekatan resep, guru meminta kepada siswanya untuk membuat sebuah daftar tentang hal yang boleh dilakukan oleh guru dan yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Contohnya, guru tidak boleh memainkan HP saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Dalam pendekatan ini, perilaku guru dapat mencegah tingkah laku siswa yang kurang baik. Artinya, setiap perilaku guru akan dicontoh oleh siswanya. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Dalam pendekatan ini, guru mengubah tingkah laku siswanya dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak disiplin. Namun, siswa ini tidak menunjukkan perubahan tingkah laku setelah diberi teguran. Kemudian, guru memberikan sanksi atau hukuman agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Dalam pendekatan ini, guru harus bisa membangun sebuah iklim atau suasana dan hubungan sosial yang positif dalam sebuah kelas. Sehingga suasana hati yang baik siswa akan mempengaruhi proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Contohnya, pelajaran matematika tidak disukai oleh siswa. Kemudian si guru berinisiatif membuat pelajaran matematika ini lebih menyenangkan. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Dalam pendekatan ini menekankan pada keterampilan guru dalam melaksanakan proses kelompok yang efektif. Contohnya, guru memberikan tugas mengamati proses menyublim. Kemudian, guru membagi beberapa kelompok, memilih ketua kelompok, dan membiarkan siswanya bekerja dalam kelompok. 9. Pendekatan elektis dan pluralistik. Dalam pendekatan ini menekankan potensi, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi berdasarkan situasi yang dihadapi. F. Penataan ruang kelas. Dalam penataan ruang kelas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas.
Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Yang kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Yang keenam, komposisi siswa dalam kelompok. Misalkan dalam kelompok ada berapa perempuan, ada berapa laki-laki. G. Masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Di dalam pengelolaan kelas tentu terdapat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh guru. Menurut Made Pidarta, masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa terbagi menjadi 5, yaitu 1. Kurangnya kesatuan. Contohnya, siswa ini tidak mau ikut bergotong royong dalam membersihkan kelas. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam kerja kelompok. Nah, contohnya siswa ini suka kesana kemari mengganggu temannya yang sedang kerja kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Misalnya siswa ini mengejek temannya, mengganggu temannya, dan lain-lain. Yang keempat, mudah mereaksi ke hal-hal yang mengganggu. Misalnya siswa ini yang awalnya diam, kemudian melihat temannya yang ribut, dia kemudian ikut ribut juga. Yang kelima, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Artinya si siswa ini tidak dapat berbaur dengan lingkungan kelas. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elis Nurida Hayati. Elis, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas yang dinamis dan pentingnya pengelolaan kelas bagi guru maupun bagi siswa. Pengelolaan kelas yang dinamis. Di dalam pengelolaan kelas yang dinamis ini, guru memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelas agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan membimbing proses-proses intelektual maupun sosial yang ada di dalam kelas tersebut. Ada 9 pengelolaan kelas yang dinamis yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, memahami berbagai jenis kelas. Di dalam memahami berbagai jenis kelas ini, ada 4 jenis kelas yang dapat kita amati, yaitu yang pertama, jenis kelas yang selalu gaduh. Yang kedua, jenis kelas yang termasuk gaduh tetapi suasananya lebih positif. Yang ketiga, jenis kelas yang tenang dan disiplin. Yang keempat, jenis kelas yang menggelinding. Dan yang kedua, belajar bersama dengan kelompok. Yang ketiga, mengadakan analisis sosial. Yang keempat, mengefektifkan papan tulis. Yang kelima, mengefektifkan tempat duduk. Yang keenam, mengembangkan pemetaan bahan. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan bertanya. Yang kedelapan, memanfaatkan perpustakaan sekolah. Yang kesembilan, mengatasi masalah disiplin. Pentingnya pengelolaan kelas bagi guru yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya. Pentingnya pengelolaan kelas bagi siswa yaitu ada 3. Yang pertama, mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Yang kedua, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa
teguran guru adalah kasih sayang dan bukanlah kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas di kelas. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai pengelolaan kelas dari kelompok kami. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.